Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan dari Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kebaktian PWGT bersama dengan Nyonya Yelpi Tangkin Arung, Sektor 2 dan keluarga Nyonya Yunopa Supusepa dan keluarga Maria S. Latulur. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadanya, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku terluput dan bersorak. Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengejar menunjuk kepadamu. Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman yang akan diberitakan oleh saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat pertama sampai ayat yang keempat, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur, memuji dan memuliakan akan Engkau. Betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, lewat ibadah PWGT pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Nyonya Yelvi Takin Arung dan keluarga Nyonya Yunova SL Supusepa, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan di dalam memahami, mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang diuraikan oleh hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38, firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita, saya memberikan satu tema, pengakuan yang utuh. Pengakuan yang utuh. Shalom dan selamat malam buat ibu-ibu yang terkasih, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang masih tetap kita alami dan rasakan sampai pada saat ini dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, memberi kita suatu perenungan bahwa berjalan bersama Yesus tidak menjamin kenikmatan dunia. Itulah sebabnya menjawab pernyataan orang yang mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata dengan keras,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Meskipun tidak ada jaminan secara duniawi bagi yang mengikut Yesus, tetapi Yesus menolong kita dari penderitaan. Sebab karena dosa kita manusia, Allah menahan rasa dari rasa yang nyeri. Ungkapan pada ayat yang ke-31, harus menanggung banyak penderitaan. Dapat diartikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa itu adalah penderitaan yang panjang. Dan di dalam penderitaan itu harus ada kesabaran. Pengalaman penderitaan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Menderita, ditolak, bahkan dibunuh. Dalam keadaan dunia seperti ini, sulit untuk menerima pemberitaan firman Tuhan tentang salib dan penderitaan. Itu sebabnya pada zaman itu Petrus pun menolak penderitaan itu. Sehingga ia menarik Yesus dari kumpulan orang banyak dan dia menegur Yesus. Yesus menanggapi sikap tersebut dengan mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ayat 33 bagian B. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkhusus ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, di tengah kehidupan ini ada begitu banyak orang yang menolak penderitaan. Tidak ingin bersama Yesus yang menderita, tetapi mau menerima berkat yang berlimpah dari Yesus yang menderita. Bahkan terkadang kita muncul sebagai pembela Tuhan, seperti Petrus. Banyak orang yang menolak ajaran Yesus mengenai penderitaan, apalagi harus memikul salib. Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih, akhir-akhir ini tren. Ada begitu banyak warga jemaat yang mendengarkan khotbah yang bermuatan kesuksesan, sukacita. Teologi yang membawa kepada masa depan yang cemerlang. Ketahanan dan kesabaran mulai memudar dari diri manusia yang dewasa ini. Tidak lagi bertahan dengan sulit yang dicapai. Semua ingin serba cepat, tidak mau capek lagi. Perkembangan teknologi semakin membuat manusia lebih suka yang instan daripada yang alami. Ibu-ibu yang terkasih, untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah dapat dilihat dari apa yang dikatakan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa yang dipikirkan Allah tidak sama seperti yang dipikirkan oleh Petrus, yakni Mesias sebagai raja dan mendirikan kerajaannya sebagai ganti dari kerajaan yang sudah ada saat itu. Beda yang dipikirkan oleh Allah dan yang dipikirkan oleh Petrus. Di saat dunia mencari Mesias politik dan siap memberi kuasa dan wibawa, Allah datang dalam diri Yesus sebagai Mesias yang menderita. Tentu Petrus merasa malu dengan kenyataan ini, sehingga mencoba membujuk Yesus untuk mundur dari salib. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Disinilah letak kurangnya pemahaman dan pengenalan serta kegagalan mereka untuk mengikut Yesus. Pikir Petrus bahwa ketika saya mengikut Yesus, menjadi murid Yesus,
Yesus ini adalah Raja. Ya. Beda yang dipikirkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menderita demi menebus dosa manusia. Ya. Dan hal itu tidak pernah terpikirkan oleh Petrus. Ya. Hal itu tidak pernah dia pikirkan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, syarat untuk mengikut Yesus yakni penyangkalan diri, memikul salib, dan pengambilan keputusan harus dengan konsekuensi. Ya. Jangan kita mengatakan saya mengikut Yesus tetapi kita tidak siap menderita dalam kehidupan kita. Ya. Kita pikir bahwa ketika kita mengikut Yesus tidak ada lagi tantangan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Oh tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu, aku ada bersama dengan engkau. Aku ada menopang engkau. Aku ada menolong engkau. Aku ada memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan Tuhan katakan, aku ini selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Kadang kita akan menghadapi kerikil, batu licin, batu gunung, tetapi percayalah bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Memang dalam menjalani kehidupan ini ya, tidak mulus jalannya. Akan ada saja hal-hal yang kita hadapi. Kadang kita bentrok, tetapi percaya bahwa saya sebagai pengikut Kristus ini, ya, walau banyak tantangan yang saya hadapi, ini tidak akan melemahkan iman percaya saya untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena apapun yang saya hadapi, ada Tuhan bersama dengan saya. Itu yang harus perlu kita catat dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya menerima kesenangan saja, kadang kita menghadapi duka, pergumulan, tetapi bukan itu yang melemahkan kehidupan kita, iman percaya kita, tetapi bagaimana kita membuktikan bahwa walau saya dalam jurang yang paling dalam, Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Hal itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, syarat untuk mengikut Yesus, saya ulangi, penyangkalan diri, memikul salibnya, dan pengambilan keputusan harus dengan konsekuensi. Ya. Bila kita rela, maka harus melakukan ketiga hal ini. Percaya bukan karena hanya ingin sukses, hanya ingin diberkati oleh Tuhan. Ikut berarti ada penyangkalan diri, merendahkan diri, dan keberanian diri untuk tidak lagi hanya menyenangkan diri kita, tetapi sudah siap berkorban bagi orang lain. Ya. Tidak hanya memikirkan kesenangan kita, keuntungan bagi diri kita, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Bagaimana kita melayani orang lain. Ya. Hal ini merupakan bentuk dari solidaritas Allah kepada manusia dan diwujudkan dalam kehidupan bersama kepada orang lain. Karena Tuhan datang bukan untuk kesenangan dirinya, tetapi dia melakukan untuk orang yang dia kasihi, untuk orang yang dia cintai, yaitu manusia, itu kita. Dia rela menderita karena cinta dan kasihnya. Karena dia sudah siap datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hidup bersama Yesus dan melakukan kehendaknya adalah tujuan bersama kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita mampu melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dapat kita bandingkan dalam Filipi 4 ayat 8. Tidak hanya mengakui Tuhan dalam kehidupan kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tetapi mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita siap bersaksi, bersekutu dan melayani, siap menyangkal diri, memikul salib. Dan harus ada hal yang kita korbankan dalam kehidupan kita. Ya. Mari
ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sesuai dengan tema kita, pengakuan yang utuh. Tidak hanya dari bibir kita mengakui siap mengikuti Tuhan, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita membawa persembahan kita, terlebih khusus kepada Nyonya Yelpi Arung Tangke dan Nyonya Yunepa Supusepa, firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 15. Sambil keluarga memberikan persembahannya, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami tunduk kembali di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa mengakui Tuhan dalam kehidupan kami secara utuh. Tidak hanya dari bibir kami, tetapi baik lewat tingkah laku kami sebagai manusia ketika kami mengaku bahwa kami siap mengikuti Yesus, berarti kami siap menerima konsekuensi dalam kehidupan kami. Dan kami diingatkan bahwa mengikut Yesus, kehidupan kami tidak selamanya akan senang, tetapi kami akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kami. Tetapi itu tidak akan melemahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi kami terus pegang bahwa apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan selalu menopang kami. Tuhan, kuatkan iman percaya seluruh umat-Mu Tuhan, biarlah mereka senantiasa selalu memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Baiklah kami senantiasa berkata seperti Tuhan, bahwa Tuhan datang tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani. Biarlah kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami, baiklah kami senantiasa mengasihi sama kami ya Tuhan.
Baiklah kami senantiasa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu berdoa bersama dengan keluarga Nyonya Yelvitakin Arung. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sampai pada saat ini tetap dialami oleh keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan berkat-Mu yang terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka, menyatakan berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan keluarga Nyonya Yelvitakin Arung. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan memohon kekuatan bagi Bapak Lukas Arung sebagai kepala keluarga dalam menjalankan tugasnya sebagai imam dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari, dalam usahanya. Kiranya Tuhan terus memberkati, melindungi, memberi dia kuat dan sehat, umur panjang kepadanya. Biarlah Bapak Lukas Arung hari lepas hari tetap sehat dan kuat, tetap semangat dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya. Biarlah lewat usahanya berkat dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dirasakan dan dialami oleh keluarga Bapak Lukas Arung. Tuhan memberkati Ibu Yelvitakin Arung dalam mendampingi suami, dalam pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Berikan dia kesabaran, berikan dia kemampuan ya Tuhan, kebijaksanaan. Biarlah dia senantiasa dalam mengarahkan kehidupan rumah tangganya, senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati anak-anak dalam rumah mereka. Ada Desi bersama dengan adik-adiknya dalam pendidikan dan perkembangan mereka ya Tuhan. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka dalam belajar Tuhan, mereka tetap tekun. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka dapat meraih dalam tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati segenap keluarga dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, peliharakan mereka Tuhan. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah senantiasa mereka selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami juga berdoa bersama dengan keluarga Nyonya Yunova Supusepa. Keluarga bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan yang sampai pada saat ini mereka tetap alami dan rasakan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati Bapak Gisel dalam kehidupannya, bahkan dalam pekerjaannya Tuhan, beri kuat dan sehat kepadanya. Biarlah Bapak Gisel senantiasa tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan lewat pekerjaannya Tuhan, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan, berkat-Mu senantiasa dirasakan, pemeliharaan Tuhan senantiasa dirasakan dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Tuhan memberkati Mama Gisel dalam pekerjaannya, dalam mendidik Gisel bersama dengan Gio, bahkan dalam pelayanannya Tuhan, selaku diaken dalam jemaat-Mu, bahkan sebagai guru sekolah minggu, pelayanan di PWGT. Tuhan senantiasa memampukan Mama Gisel, memberikan kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah senantiasa tanggung jawab yang diembankan kepadanya senantiasa diangkat dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa memuliakan dan memuji akan nama-Mu ya Tuhan. Dan dia percaya bahwa apapun tanggung jawabnya, dia akan senantiasa mengangkat dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan senantiasa memampukan dia, dan berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupannya ya Tuhan.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat Gio di Palopo dalam studinya. Tuhan senantiasa melapangkan jalan bagi anak kekasih Gio dalam meraih masa depannya, meraih cita-citanya ya Tuhan. Biarlah Gio ini tumbuh besar menjadi anak kebanggaan papa mama bahkan nenek ya Tuhan. Tuhan memberkati Gisel dalam tumbuh kembangnya. Biarlah Gisel tetap sehat dan kuat lewat pendampingan papa mama dan segenap keluarga ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bersyukur bersama dengan keluarga pendeta Caroline, di mana Tuhan memberkati dia atas pertambahan anak kekasih yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran anak kekasih di dalam tengah-tengah keluarga pendeta Carolina. Terima kasih Tuhan telah memberkati persalinan dari pendeta Carolina ya Tuhan. Biarlah bayi ini bertumbuh berkembang senantiasa sehat dan kuat. Dan Tuhan memberkati pendeta Caroline dalam proses pemulihan. Bahkan Tuhan terus memberkati dia di dalam pelayanannya dimanapun Tuhan menempatkan dia. Tuhan memberkati Oma yang ada di Palopo bersama dengan keluarga bahkan segenap cucu. Nyatakan senantiasa pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah Oma senantiasa tetap sehat dan kuat. Dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih dan pemeliharaanmu yang selalu nyata dalam kehidupan Oma ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada saat ini Mama Gisel bersama dengan Gisel ada di Palopo. Tuhan memberkati dia, Tuhan melindungi dia, dan jika suatu saat nanti Tuhan kembali ke Makassar, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tibakan di Makassar dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun panggilan mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilewati dan dilalui mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka harapkan, rindukan, terjadi dalam kehidupan mereka, mari Engkau Tuhan lapangkan jalan bagi mereka dalam meraih segala impian, harapan, dan kesuksesan dari seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Engkau hadir Tuhan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ada Ibu Deborah Salempang, ada Bapak Hayul, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak John Dendang, Oma Yohana Sonda, Ibu Yuliana Kalaalo, Oma Tabita Tanak, Bapak Karsalamba, Bapak Simon Puasa, Bapak Tumirda Tumimomor, Nyonya Adolfina Angis Lamba, bahkan mungkin masih ada ya Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, yang pada saat ini dalam menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan, penderitaan, pergumulan dan dalam hidup mereka, mari Engkau Tuhan bukakan jalan bagi mereka Tuhan, berikan solusi bagi mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa merasakan kedamaian, merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Umat-Mu Tuhan telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan, mari Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati yang akan dipakai dalam pelayanan PUGT Jemaat Masale ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap pengurus PUGT Jemaat Masale, karuniakan kekuatan, kesetiaan kepada mereka senantiasa dalam mengangkat tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan.
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan yang pada malam hari ini mengambil bagian. Ada Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo sebagai liturgis, Ibu Adriani Selamba sebagai operator musik, bahkan Cali ya Tuhan, dan tim multimedia. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang kami lalui, kami senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2, tenanglah kini hatiku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus PWGT mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari kekasih kita Oktavina Lumembang yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Ibu kekasih Adriana Salamba yang sudah memimpin kita sebagai organis, dan saudara kekasih kita Cali sebagai multimedia. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan menuntun kita dalam langkah kehidupan kita dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu kekasih Yelpin Takin Arun dan Nyonya Yunupa Supusepa yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberi kita kekuatan kesehatan dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Selamat malam.